Pria bermata emas ini menggunakan selembar peta untuk menyusuri area penambangan itu seorang diri dan sampai di area yang kemungkinan makam tersebut berada. Lalu pria ini menggunakan kemampuan mata emasnya untuk melihat di dalam tanah apakah benar makam tersebut berada di sana. Ternyata pria ini berhasil menemukan makam jenderal yang berada tepat di bawah tanah dan terkubur sangat dalam. Ia pun langsung memanggil profesor dan juga asistennya untuk datang melihat hasil penemuannya. Berkat kemampuan mata emas pria ini, mereka akhirnya bisa mencari informasi lebih lanjut mengenai makam tersebut. Menggunakan peta yang ia pegang, mereka menyimpulkan perkiraan informasi selanjutnya bisa saja berada di sekitar gubuk tua yang berada tepat di belakang mereka. Ketiganya lalu berjalan menuju gubuk tersebut. Sesampainya di sana, asisten profesor itu langsung mengetuk pintu. Lalu seorang pria keluar dari gubuk itu, tapi kedatangan mereka tidak disambut dengan baik. Itu karena si pemilik gubuk bukanlah pemilik aslinya. Pria dengan luka di wajahnya itu merupakan salah satu komplotan perampok makam yang lebih dulu menemukan makam jenderal itu. Mereka cukup kaget bagaimana bisa tim arkeolog dapat menemukan makam tersebut hanya dalam waktu yang singkat, sedangkan mereka perlu waktu 6 bulan untuk menemukan letak makam jenderal itu. Sang pimpinan rampok pun menyadari salah satu dari 3 orang yang mendatangi gubuk itu mempunyai kemampuan penglihatan yang berbeda dari kebanyakan orang normal lainnya. Ia pun menyusun strategi untuk melenyapkan pria bermata emas itu sebelum mengeksekusi makam jenderal yang dipenuhi dengan barang antik peninggalan zaman dinasti kuno. Lalu pada malam harinya, para perampok itu langsung melancarkan aksinya. Mereka menyergap pria bermata emas ini yang hendak menyeberang jalan. Walaupun pria bermata emas ini sempat melakukan perlawanan, para perampok ini akhirnya dapat meringkus pria ini dan menutupi kepalanya menggunakan kain hitam. Meskipun ditutupi dengan kain hitam, pria ini masih dapat menembus dan melihat mereka dari dalam kain. Lalu pria ini menyadari para perampok itu adalah perampok yang merampok batu giok berbentuk mata di Pegadaian, tepatnya bekerja dulu. Lalu dari seberang jalan kebetulan ada 2 polisi yang tengah berada di sana. Para perampok itu pun menyadari hal tersebut dan langsung mengambil langkah 1000 tanpa membawa pria bermata emas itu. Saat polisi tiba di TKP, pria bermata emas ini tanpa sadar berkata bahwa mereka adalah perampok yang melakukan perampokan di toko Pegadaian, padahal kepalanya masih ditutupi kain hitam. Polisi yang mendengar pernyataan pria bermata emas ini langsung menaruh curiga. Bagaimana bisa ia mengetahui hal tersebut padahal matanya masih tertutupi kain hitam? Polisi wanita ini pun membawa pria ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi wanita ini bertanya bagaimana bisa ia dapat mengetahui wajah perampok itu dalam keadaan kepala yang ditutupi. Pria bermata emas ini pun beralasan bahwa ia sudah melihat wajah perampok itu sebelum kepalanya ditutupi kain hitam. Polisi wanita ini pun meminta pria bermata emas ini untuk menggambar wajah perampok itu untuk mempermudah proses penangkapan. Di tengah proses pembuatan ilustrasi wajah perampok, tiba-tiba pria bermata emas ini mendapatkan telepon dari teman masa kecilnya yang mengabarkan bahwa ia telah merusak salah satu barang yang menurut pemiliknya adalah barang antik bernilai tinggi. Ketika ia telah membayar ganti rugi sebesar 2 juta, ia baru menyadari bahwa barang tersebut bukanlah barang antik dan merupakan barang kerajinan keramik biasa. Pria bermata emas ini pun mencoba menenangkan sahabatnya itu dan berjanji akan mengganti uang kerugian sahabatnya. Lalu pada keesokan paginya, pria bermata emas dan 2 orang polisi ini akhirnya dapat melihat wajah asli si perampok dan polisi wanita ini mengira perampok itu merupakan atasan pria bermata emas ini. Tapi pria ini bersikeras bahwa ia tidak mengenal si perampok. Lalu polisi pria ini tiba-tiba mengingatkan kembali bahwa mereka pernah berpapasan dengan perampok itu saat pertama kali datang ke lokasi penambangan arkeolog. Tanpa basa-basi polisi wanita ini pun langsung mengajak pria